kita mau masuk saham, kira-kira ada nggak sih penghuninya? Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Dan saya memberikan pengumuman ya pada kawan-kawan di Sobat Oke Saham. Mau tes untuk masuk di bot Oke Saham? Nah, kita ada free trial sampai dengan awal Februari ya buat kawan-kawan. Nah, caranya seperti apa? Kawan-kawan bisa komen video saya terakhir, subscribe, dan juga nanti dikirimkan ya ke adminnya. Nanti minta tolong sama adminnya untuk masukkan ke bot Oke Saham. Nanti kita sedikit tutorial ya bagaimana melihat dari akumulasi dan juga menggunakan bot Oke Saham. Secara simpelnya aja ya. Dan ada pengumuman lagi ya, nanti di hari Senin ada HOTS Championship ke-7. Nah, ini biasanya kompetisi seperti ini membuat bergairah ya buat kawan-kawan dalam trading. Biasanya saham-saham gorengan lebih agresif ya, jadi kita lebih banyak pantau gorengan ya. Semoga aja kita bisa dikasihkan rezeki. Kompetisi ini dimulai di hari Senin, jadi kita bisa pantau ya. Semoga aja saham-saham pantauan kita bisa terbang-terbang semua. Dan hari ini saya akan mereview beberapa saham pilihan dari kawan-kawan keluarga Oke Saham, dan juga sudah saya filter ya kira-kira apa sih yang mau saya review di hari ini. Yang pertama saya akan mereview saham dari BBHI. Dan kemarin BBHI bisa naik sampai 10,41%. Ini cukup luar biasa. Kalau melihat dari chartnya kan kita melihat ya chartnya sudah berada di atas MA5. Nah, MA5 untuk di BBHI ada di harga 5.965 dan BBHI bisa closing di harga 6.100. Kira-kira menurut kawan-kawan menarik nggak untuk BBHI? Menurut saya menarik untuk kita pantau untuk besok. Melihat volumenya terjadi ledakan, nah ini menandakan bahwa sebenarnya ada kekuatan power ya untuk di BBHI untuk masih melanjutkan kenaikannya. Dan kalau kita melihat dari bot Oke Saham, nah ini buat kawan-kawan yang sudah gabung di bot Oke Saham, kita akan melihat akumulasi dari BBHI. Sebenarnya ada nggak sih akumulasi dari BBHI? Kita tuliskan BRO BBHI. Nah, ini sebenarnya panduannya sudah dikirimkan admin ya kepada kawan-kawan yang masuk ke trial bot Oke Saham. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa BBHI mantul dari support pendek. Nah, support pendek ada di garis kuning yang bawah ya, ada di harga 5.700. Nah, itu ada supportnya. Dan hari ini bisa closing di harga 6.100. Dan kita lihat ada yang di atas ya. Nah, ini kita bisa perhatikan di atas ini. Ada titik hijau, itu menandakan bahwa ada akumulasi. Nah, sekarang sudah mulai akumulasi tuh untuk di BBHI. Nah, semoga aja masih akan lanjut ya. Jadi, kawan-kawan yang coba untuk trial bot Oke Saham kan bisa melihat ya, kita mau masuk saham, kira-kira ada nggak sih penghuninya. Tapi kalau seandainya sahamnya lagi dalam keadaan turun atau sahamnya sedang sideways tapi terlihat akumulasi, tinggal tunggu aja nanti diterbangin. Kemarin juga seperti MITI ya, ada kawan keluarga Oke Saham yang nanya MITI, kok nggak naik-naik Pak? Tapi kita lihat bahwa MITI ada akumulasi dan terbukti kemarin terbang. Nah, ini kita bisa perhatikan BBHI sudah ada akumulasi di bot. Nah, ini dan akumulasi ini bisa kita lihat kapan aja ya. Jadi waktu jam trading juga kita bisa perhatikan ada akumulasi atau enggak sih di saham tersebut. Jadi nggak nunggu closing aja untuk melihat akumulasi di sini. Jadi bisa membantu kawan-kawan dalam trading. Dan di sini kita bisa melihat juga ada resist pendek di harga 6.225. Nah, ini adalah garisnya ya, garis Tosca di harga 6.225. Dan closing di 6.100. Semoga aja bisa breakout ya dari 6.225 dan juga bisa lari untuk BBHI. Dan untuk membuktikan kita bakal melihat akumulasi dari BBHI ya kemarin. Kira-kira siapa sih yang akumulasi? Dan di sini kita bisa melihat ya, ini adalah broker summary dan ini sudah kita filter net. Jadi kita sudah melihat ya bahwa ada broker AK yang akumulasi sebesar 16,6 miliar. Berbanding dengan YP, ini adalah net sell-nya. Dia net sell-nya sebesar 4,4 miliar. Berarti memang terlihat ya bahwa AK dan MG ini udah terlihat jelas ya, AK dan MG 16,6 miliar dan 12 miliar itu berbanding dengan YP dan XC 4,4 dan 3,6 itu untuk jualannya. Jadi terlihat sekali bahwa akumulasinya
cukup bagus ya. Nah, jadi seperti itu aja ngebantu buat kawan-kawan dalam trading untuk melihat akumulasi. Nah, bagi kawan-kawan yang mau lihat supportnya, kita coba ketikkan juga BBHI 5. Nah, ini adalah chart 5 menitan ya untuk BBHI. Kita bakal lihat supportnya ada di berapa sih BBHI. Dan terbukti ya di situ di chart 5 menit bahwa di mendekati akhir closing bahwa BBHI di HK ya ada akumulasinya cukup lumayan. Nah, itu lihat di atas ini menandakan bahwa sebenarnya kayaknya menurut saya sih besok masih akan lanjut ya, karena memang di closing juga mulai di akum atau di HK ya di situ ya. Nah, kita bisa jadikan 5.725 di sini sebagai supportnya untuk atau sebagai trailing stop bagi kawan-kawan yang sudah punya harga di bawah. Nah, setelah BBHI saya akan mereview saham bank juga. Ini ada pertanyaan nih dari salah satu member bahwa Pak, kira-kira BGTG ini sedang sideways nih, sideways pendek ya. Kita melihat dari chart 5 menitannya, apakah akan naik, apa akan kembali turun Pak? Nah, ini kita bakal melihat ya. Kalau melihat dari chart dari daily-nya, BGTG masih kuat tuh di atas MA5. Jadi menurut saya sih masih ada potensi untuk lanjut. Dan juga BGTG juga masih bertahan di atas MA5, MA50 di chart daily. Nah, ini cukup menarik ya, bahwa saya pernah kasih tahu ya kepada kawan-kawan bahwa saham yang kuat di atas MA50 di chart daily itu bisa kita swing, dan ini sedang berada di support di atas MA50 ya, di garis putih itu. MA50 di BGTG itu ada di harga 243 dan BGTG bisa closing di harga 246. Masih oke untuk kita pantau, walaupun kemarin volumenya masih sangat tipis-tipis ya, berarti memang belum ada kekuatan power. Tapi kita bisa perhatikan di sini sudah ada sinyal ya. Nah, di sini sudah ada sinyal kenaikan, tinggal tunggu aja sih menurut saya untuk naik ya, buat kawan-kawan yang punya BGTG. Kita lihat akumulasi ya dari BGTG. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa BGTG juga ada akumulasi, walaupun masih tipis-tipis, tapi itu sudah dinamakan akumulasi. Kalau di sini kita perhatikan juga bahwa punya resisten dekat di harga 256. Kalau itu bisa jebol, menurut saya sih bisa lari. Nah, ini kita bisa pantau terus ya. Sudah ada akumulasi dan juga masih dalam keadaan oke ya. Menurut saya sih tinggal tunggu aja ya. Kalau kita lihat fitur lain nih dari bot Oke Saham, kita bisa kita bisa masukkan untuk melihat area dari BGTG, dan di sini terlihat bahwa BGTG memang membentuk pola ya di situ, dan juga area yang harus ditembus untuk breakout dari BGTG adalah 262. Ya, kalau lihat dari garisnya ya yang dibentuk otomatis dari BGTG. Melihat MACD-nya juga sudah dalam keadaan lanjut, ya menurut saya sih tinggal tunggu aja ya. Terserah deh mau BGTG ini habis raik isu, mau raik isu lagi dan sebagainya. Tetap kita pantaunya dari chart. Nah, jadi kalau seandainya chartnya dalam keadaan oke, dia mau fundamentalnya seperti apa, mau beritanya bagaimana, tapi kalau masih dalam keadaan bagus ya kita bisa pantau ya untuk saham-saham tersebut. Selanjutnya yang akan saya pantau adalah MSKY. Nah, MSKY ini sempat viral juga beberapa minggu yang lalu dikarenakan selama 3 hari dia naiknya cukup lumayan. Lalu setelah naik lumayan ya, ARB berjilid-jilid tanpa dikasih jeda. Dan hari ini masih berada di kisaran harga 300-an. 2 hari terakhir kita sempat cuan ya dari MSKY, dan alhamdulillah menurut saya sih MSKY masih akan lanjut. Ini menurut saya. Jadi kita pantau ya. Terjadi ledakan volume di hari terakhir perdagangan ya, di hari Jumat kemarin. Ditambah closingnya juga sudah berada di atas MA5 ya. MA5-nya ada di harga 285 dan closing di harga 302. Ya, untuk scalpingan menurut saya sih masih lanjut. Nah, kita lihat akumulasi dari MSKY ya. Dan sudah terlihat ya bahwa MSKY juga akumulasi cukup bagus. Nah, kita bisa pantau bahwa sebelum dia 2 hari ini naik, sudah terjadi akumulasi. Walaupun masih dalam keadaan turun ya, tapi masih naik. Dan hari ini dia punya support di harga 300. Nah, ini kita bisa lihat ya, garis kuning itu adalah support dari MSKY di harga 300. Sudah kembali di atas karena MSKY closing di harga 302. Terlihat akumulasinya juga masih terbentuk ya, menurut saya sih masih akan lanjut. Nah, ini ya menurut saya ya, jadi kawan-kawan bisa pantau. Dan kita juga bisa melihat ya dari
Fibonacci yang terjadi dari MSKY, dan di situ ada resisten di harga 332. Itu adalah target kita ya untuk MSKY 332. Semoga besok bisa ditembus lalu kembali ke harga 392 sampai dengan ke harga 500. Itu sih doa kita ya. Selanjutnya yang akan saya reviewkan adalah saham Kota. Nah, ini Kota ini cukup menarik menurut saya. Walaupun di sini terbentuk sebenarnya candlenya kurang bagus ya. Nah, di sini ada candle kurang bagus karena ketika setelah membentuk hammer lalu membentuk doji dan juga turun. Nah, ini cukup kurang bagus sebenarnya, apalagi hal tersebut terjadi di bawah MA50. Jadi seperti kepentok dari MA50-nya lalu turun. Tapi kita bisa perhatikan untuk scalping cepat ya untuk di Kota. Kenapa? Nah, kita lihat ada akumulasi, masih ada akumulasi di situ, walaupun ya kita harus hati-hati karena kemarin turun hampir ARB lalu naik kembali ya. Tapi kita bisa perhatikan bahwa dia masih tertahan di atas MA5. Nah, kenapa? Karena MA5 ada di harga 86 dan juga closing masih di atas 87. Volumenya mengecil ya, semoga aja besok ada penentuan. Kalau seandainya besok Kota closing merah berarti jelek. Tapi kalau kawan-kawan berani untuk ambil scalping cepat, menurut saya sih ada momentum yang akan terjadi di Kota. Kita lihat bantuan buat Oke Saham deh untuk melihat akumulasi yang terjadi di Kota. Dan di sini terlihat ya bahwa Kota walaupun 2 hari kemarin turun, tapi masih ada penghuni di situ, masih ada akumulasi. Apakah benar walaupun kemarin turun hampir ARB loh, tapi Kota masih terlihat ada akumulasi di bandar detektor. Ini ya kita perhatikan ya. Nih. Dan di sini kalau terlihat bahwa Kota punya support di harga 79. Nah, tapi kan jauh ya dari harga 87 ke 79. Untuk membuktikan kira-kira ada nggak sih akumulasi dari Kota, kita lihat dari broker summary dari Kota. Dan di sini terlihat ya bahwa Kota kemarin ya di tanggal 21 di hari Jumat masih ada akumulasi. Akumulasinya terjadi oleh saham CP dari broker CP. Nah, kita lihat CP itu dia kemarin net buy sampai dengan 30 miliar. Berbanding dengan YU yang net sell sebesar 16 miliar. Walaupun kalau kita perhatikan juga ya, di peringkat kedua yang jualan adalah TP sebesar 13 miliar dibandingkan dengan XC Ajaib sebesar 400 jutaan. Nah, ini kan jauh sekali ya, tapi kalau kita tambahkan ya, 16 tambah 13 kan kisaran 29, hampir 30 miliar juga ya, itu dimakan semua oleh CP. Makanya masih terlihat bahwa ada akumulasi dari yang terjadi di Kota. Nah, ini kita bisa menjadikan pertimbangan ya buat kawan-kawan untuk masuk di Kota. Jadi menurut saya sih besok kalau seandainya dia merah pertama sebelum kita bisa ambilkan momen untuk ambil scalping cepat. Tapi kalau udah merah kedua atau ketiga kali dia sudah naik turun lagi, udah mulai bahaya ya. Jadi kita bisa ambilkan scalping cepat di Kota. Itu menurut saya loh. Jadi kawan-kawan bisa analisa kembali ya untuk saham seperti Kota. Selanjutnya saya akan mereview saham dari EMTK. Nah, EMTK ini ada pertanyaan dari salah satu member juga, Pak, EMTK gimana? Nah, ini kita perhatikan. EMTK membentuk pola cukup menarik. Nah, ini hampir kebalikan dari Kota ya. Ketika dia turun, lalu membentuk doji, lalu naik. Nah, ini kebalikan dari Kota tadi. Dan kalau kita perhatikan, MTK ini mantul ya. Nah, ini adalah garis straight line yang saya tulis, dan dia mantul dari ini, ada support di harga 1820-an ya. Nah, ini di harga terendah di sini di 1820-an dan mantul lalu naik. Nah, ini bisa jadi momen ya, apalagi kemarin EMTK juga membentuk ledakan volume. Jadi volumenya merupakan salah satu volume tertinggi di 20 hari rata-rata ya. Jadi kita bisa pantau EMTK juga untuk besok. Melihat bentuk candlenya ada bentuk pembalikan arah, semoga aja EMTK bisa kembali di ke harga 2000-an ya. Nah, kita pantau akumulasinya kira-kira seperti apa untuk EMTK. Kita lihat belum terlihat ada akumulasi. Kenapa? Karena memang ketika dia turun-turun itu kan banyak yang buangan. Nah, jadi mungkin masih dikalkulasikan oleh bot kita bahwa masih seimbang deh untuk buangannya. Nah, jadi
belum ada yang pegang cukup besar untuk MTK, tapi kita bisa perhatikan bahwa MTK sudah kembali di areanya di harga 1955. Itu adalah support dekat yang sudah dibentuk oleh MTK. Dan closing di harga 1980. Jadi bisa jadikan support di 1950-an ya untuk MTK yang sudah punya harga bawah. Nah, bagaimana kalau kawan-kawan yang sudah punya harga di atas dan coin average, kira-kira bisa nggak Pak? Bisa, karena MTK sudah membentuk pola dan juga kita bakal pantau adalah besok. Besok adalah penentuan. Kalau seandainya MTK bisa closing hijau, kita bisa average di buy close atau di closing ya. Jadi jangan kita average atau beli untuk average itu di jam-jam running karena memang masih belum jelas ya kira-kira dia konfirmasi naik atau malah konfirmasi turun lagi. Karena apa? Karena hari ini adalah hari pertama MTK naik di atas MA5. Jadi masih rawan loh MTK. Jadi kawan-kawan bisa jadikan besok sebagai konfirmasi apakah bisa average atau tidak. Nah, setelah ini saya akan mereview saham dari JAS. Nah, ini adalah salah satu kecintaan ya dari kawan-kawan yang suka ditunggu-tunggu. Nah, ini nunggu-nunggu JAS kapan naik, kapan naik, kapan naik. Ini ada salah satu member juga yang nanyain, Pak, ini kapan JAS naik-naik gitu. Nah, kalau kita perhatikan memang sideways pendek tapi ada progres. Kenapa? Karena JAS juga pelan-pelan membentuk kenaikan ya, sudut kenaikan sudah mulai naik. Itu bisa terlihat dari zigzag. Nah, itu sudah mulai terlihat ya, zigzagnya sudah mulai naik. Ditambah volumenya juga ya masih tipis-tipis tapi ada kemajuan dan juga kemarin naik cukup lumayan ya untuk JAS tertinggi di sampai 7%-an. Saya pernah kasih tahu ke kawan-kawan di keluarga Oke Saham, JAS ini untuk TP hariannya masih oke. Jadi kalau kawan-kawan bisa pantau setiap hari JAS dan TP 2-3%-nya. Nah, dan terbukti ya kemarin naik 7%. Sebelumnya walaupun ini seperti membentuk doji, itu naik tertingginya sampai 3%. Sebelumnya juga naik 2%. Sebelumnya juga naik 2% lebih. Sebelumnya naik 13% walaupun kempes lagi. Jadi memang saya sudah kasih tahu di kawan-kawan Oke Saham. Ini JAS ini oke. Karena apa? Karena TP hariannya masih kuat ya, 2%-an setiap hari. Jadi bisa pantau terus beli opening, apalagi kalau dapat merah-merah ya. Merah-merah pertama kita beli, kita jual di hijau. Nah, ini cukup efektif dalam 1-2 minggu ini. Dan terbukti ya alasan saya juga kenapa saya juga masih pantau JAS setiap hari. Nah, kita pantau ya. Beberapa hari yang lalu juga masih ada penghuni di situ. Kenapa? Karena ada akumulasi tipis-tipis. Walaupun naiknya juga pendek-pendek dan juga masih lanjut ya, menurut saya sih ya kenapa nggak kita hold ya untuk JAS. Atau kalau seandainya kita beli pagi, jual siang. Nah, seperti itu ketika kita beli merah-merah, kita jual ketika untung. Dikarenakan memang ada akumulasi juga dari JAS dan kemarin juga masih ada akumulasi. Tinggal tunggu diterbangin aja ya untuk JAS. Semoga aja bisa kembali ke atas 300-an. Kawannya JAS, saya akan mereview saham dari Toys. Dan Toys juga, nah kita perhatikan ya, Toys juga sebenarnya polanya hampir sama seperti JAS ya. Dan bertahan di atas MA50 lalu mantul kembali. Dan kemarin cukup lumayan ya, naik sampai 15% walaupun turun closing hanya naik 6%-an. Volumenya mengalami ledakan volume, ya menurut saya sih ada peluang untuk Toys untuk terus lanjut. Nah, ini masih dalam pantauan terus ya, saham-saham seperti JAS, Toys, MITI, Jawa dan lain-lain itu polanya hampir mirip-mirip ya. Jadi kita bisa pantau terus setiap hari. Kita lihat bantuan ya untuk Toys, lihat akumulasinya seperti apa ya, ada yang terjadi di Toys. Nah, di situ mantul ya Toys dari support dekat di harga 210 dan closing di harga 228. Ada akumulasi nih di hari terakhir perdagangan dan juga ada resist pendek di harga 232. Besok lanjut lah menurut saya. Semoga aja Toys bisa terbang untuk bisa tembus di harga 266. Nah, itu aja beberapa review dari Oke Saham. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya review, tapi mungkin nanti malah makin panjang lagi yang bisa saya sampaikan. Jadi hari ini cukup sekian ya saya mereview. Jadi kawan-kawan yang mau trial untuk bot Oke Saham,
free. Ini sampai dengan awal Februari. Bisa komen video saya terakhir ya, yang terakhir. Lalu kirim screenshotnya ke admin di 0896 123 314 28. Nanti akan dimasukkan ke bot Oke Saham. Nah, kalau kawan-kawan ada pertanyaan ringan bisa ditanya-tanyakan ke saya ya. Nah, bagi kawan-kawan yang juga tertarik untuk bergabung di keluarga Oke Saham untuk belajar saham nih bersama kita, dan juga bisa hubungi admin juga di 0896 123 314 28. Nah, jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu daftarannya ya buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.